Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu intinya adalah menambah jumlah diri atau menambah jumlah pohon. Jadi ada dua caranya. Yang pertama adalah dengan generatif. Generatif itu adalah proses penyerbukan. Proses penyerbukan dimulai dari menempelnya serbuk benang sari ke kepala puting. Setelah menempel akan menjadi bakal biji. Setelah menjadi bakal biji terbentuklah buah. Di dalam buah pasti terdapat biji. Dan biji ini yang bisa kita tanam dan menjadi tumbuhan baru. Cara yang selanjutnya adalah vegetatif. Vegetatif ini berarti tanpa melalui proses penyerbukan, jadi tidak melalui proses penyerbukan. Vegetatif di sini terbagi lagi menjadi dua, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk macam-macamnya vegetatif alami ada tunas, ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma, stolon, tunas adventif dan spora. Sedangkan untuk vegetatif buatan ada stek, cangkok, sambung, tempel, dan merumbut. Untuk lebih jelasnya akan Bapak sampaikan di video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini, mari kita sama-sama membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, baik secara generatif maupun secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara alami atau melalui proses penyerbukan, yaitu menempelnya serbuk benang sari pada kepala putik sehingga terbentuklah bakal biji yang akan menjadi tanaman yang baru. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan atau dilakukan dengan cara memakai bagian tubuhnya sendiri. Vegetatif sendiri terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah spora. Spora adalah alat perkembangbiakan yang berupa bintik-bintik kecoklatan yang berada di bawah daun. Jika spora pecah dan jatuh ke tanah, maka akan menjadi tumbuhan yang baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur dan tumbuhan paku-pakuan. Tunas adalah perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Individu baru yang dihasilkan melalui tunas biasanya tumbuh di samping induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, bambu, pinang, dan tebu. Sedangkan tunas adventif adalah cara tumbuhan untuk menghasilkan individu baru melalui sela-sela bagian tumbuhan. Pengertian dari tunas adventif sendiri adalah tunas yang terbentuk tidak pada tempatnya. Jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif akan tumbuh pada bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas, seperti daun dan akar. Contoh tanaman dengan tunas adventif daun adalah cocor bebek dan wijaya kusuma. Sedangkan adventif akar adalah cemara, sukun, kersen, dan kesemek.
Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Umbi batang mempunyai mata tunas yang akan tumbuh membentuk individu baru. Cara menghasilkan individu baru dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang hanya cukup menanam jenis tanaman tersebut pada tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah ubi jalar dan kentang. Umbi lapis yaitu lapisan daun berdaging sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian daun terluar mengering dan membentuk sisik. Dari sela-sela daun tersebut akan tumbuh mata tunas yang biasa disebut siung. Bila tunas tumbuh maka akan terbentuk individu baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga bakung. Perkembangbiakan dengan umbi akar yaitu akar yang beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, bengkoang, ketela pohon atau singkong, dan bunga dahlia. Rizoma atau yang lebih dikenal sebagai akar tinggal. Bagian tumbuhan rizoma merupakan modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bagian permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas. Dari sinilah akan terbentuk akar baru dari ruas-ruasnya. Contoh tumbuhan yang berkembang dengan rizoma adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Geragih merupakan batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Bagian inilah yang berperan dalam membentuk individu baru pada beberapa jenis tanaman. Bagian geragih yang menyentuh tanah akan membentuk tunas dan akar pada setiap ruas yang dimilikinya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah stroberi, rumput teki, arbei, dan pegagan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar, yaitu dengan cara menyayat batang dan kemudian dibungkus dengan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan dicangkok adalah buah sawo, mangga, dan buah berbiji lainnya. Okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Tumbuhan yang akan ditempeli harus yang strukturnya kuat. Okulasi bertujuan menggabungkan dua tumbuhan berbeda sifatnya, sehingga dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda. Contohnya, okulasi pada bunga mawar akan menghasilkan dua warna bunga yang berbeda. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat yang unggul. Perkembangbiakan dengan setek dilakukan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar baru terlebih dahulu. Contohnya adalah pada tanaman singkong dan bunga mawar. Perkembangbiakan dengan merunduk dilakukan dengan cara membengkokkan cabang tanaman hingga ke tanah lalu memendam cabang tanaman tersebut dengan tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan merunduk yaitu stroberi, anggur, bunga lonceng, alamanda, dan murbei. Demikianlah video pembahasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.